Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu al muddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa ya, yang maha pengasih, maha penyayang, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan ya, yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka insya Allah kita tidak akan mampu ataupun sanggup untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena salah satu surat di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sesungguhnya akan kutambah nikmatku padamu. Tetapi kalau engkau kufur, sesungguhnya siksa Allah itu amat keras. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengajak, marilah terus kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat muslim. Karena hakikatnya hanya berisi dua, yaitu perintah dan larangan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita ini berbuat suatu kebaikan ataupun taat kepadanya. Dan tentunya dalam salah satu surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah ya. Jadi kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini mengabdi, dalam arti menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Begitu juga ada juga yang diatur di dalam Al-Hadis ya, karena Rasulullah SAW memberikan dua jalan untuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang mana kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis ya. Untuk itu nggak lupa, nggak bosan-bosannya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan suatu keteladanan kepada kita semua. Dan marilah tentunya sama-sama kita ikuti ya keteladanan daripada Rasulullah SAW. Dan tentunya keterkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW, mari kita sama-sama kita ikuti. Dan kepribadian Rasulullah adalah kepribadian Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali
perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dan juga banyak sekali sabda-sabda Rasulullah SAW yang kesemuanya isinya adalah berupa perintah ataupun larangan. Selaku umat muslim, kita semua punya kewajiban untuk jalankan apa yang menjadi perintah agama dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan di dalam agama tersebut. Karena hakikatnya kita beragama ini untuk capai suatu kejayaan, untuk capai suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini sampai kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita laksanakan di dalam capai kebahagiaan tersebut, dan diantaranya adalah kita harus rajin untuk beribadah. Kita harus rajin di dalam beribadah, wabil khusus untuk kegiatan yaitu sholat 5 waktu. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita, ya. Kita jaga, ya, sholat kita, jangan sampai kita ini, ya, istilahnya mengabaikan di dalam perintah agama, ya. Sholat yang sebenarnya hanya 5 waktu dalam sehari semalam itu, mari kita sama-sama kita betul-betul laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena insya Allah dengan kita udah amalkan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, maka perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar insya Allah dapat kita cegah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quran, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi mari sama-sama, asalkan sholat kita baik, insya Allah, ya, insya Allah untuk amalan-amalan ibadah yang lain akan baik. Karena di dalam akhirat pun, ya, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah masalah sholat, ya. Manakala seseorang sudah amalkan ibadah sholat ini dengan baik, maka insya Allah, ya, insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan baik. Tapi kalau ibadah sholatnya kurang baik, bisa jadi, ya, amalan-amalan yang lain pun bisa jadi juga kurang baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan juga, ya, supaya kita ini di samping mengerjakan sholat juga tunaikan ibadah zakat. Karena pembersih harta kita, harta benda kita adalah zakat. Jangan sampai kita meninggalkan zakat. Insya Allah betapa banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang di dalam kitab suci Al-Quran, setelah mendirikan sholat juga diharuskan membayar zakat, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga kita hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada hal yang baik dan berusaha untuk meninggalkan, ya, hal yang tidak baik. Karena sekecil apapun kebaikan itu, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kejahatan. Dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
sekecil apapun, kalau memang kebaikan itu insya Allah akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Dan sekecil apapun ya perbuatan itu, kalau tidak baik ataupun jahat, nantinya akan juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dosa ataupun siksa. Untuk itu, marilah sama-sama dalam kesempatan yang baik ini kita coba untuk selalu berbuat yang baik, mengajak kepada hal yang baik. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan walaupun sedikit dapat kita petik hikmahnya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amalkan ibadah agama ini secara baik dan benar. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.